Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aliza Mubaideka, saya dari Pendidikan Ekonomi B. Ingin membahas materi teori ekonomi mikro untuk ujian akhir semester. Yang pertama, jelaskanlah pendapat perbedaan pasar oligopoli, monopoli, dan monopolistik. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk barang tertentu sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya mempengaruhi harga. Pasar monopoli yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual tertentu. Pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai variasi. Selanjutnya, jelaskanlah pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses atau kegiatan seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Jenis-jenis perilaku konsumen. Yang pertama rasional, yaitu memilih barang sesuai kebutuhan. Barang yang dipilih memberi kegunaan optimal bagi konsumen, mutu barang terjamin, dan memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan. Yang kedua irasional, yaitu cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik, biasanya membeli berdasarkan keinginan. Yang kedua memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas, dan memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama internal, bersumber dari dalam diri konsumen, motivasi, ekonomi, dan sikap perilaku atau tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Yang kedua eksternal, yaitu kebudayaan, terus kelompok sosial dan kelompok referensi, yaitu kesatuan sosial, tempat individu berinteraksi satu sama lain, sedangkan kelompok referensi yaitu kelompok sosial yang menjadi ukuran individu dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku. Dan yang terakhir keluarga, yaitu lembaga sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang hidup bersama-sama. Selanjutnya, teori perilaku produsen adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada banyak manfaat dari kegiatan produksi selain hanya keuntungan untuk produsen, diantaranya adalah sebagai berikut. Menghasilkan barang dan jasa, memperoleh laba, meningkatkan nilai guna barang, menjaga kesinambungan perusahaan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pola perilaku produsen berhubungan dengan tiga hal penting, yaitu menentukan berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor produksi digunakan. Yang kedua, menentukan barang, jasa, dan yang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan berapa harga barang dan jasa yang akan dijual. Selanjutnya, jelaskanlah apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun demikian kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Ciri-ciri persaingan sempurna, yang pertama jumlah pembeli dan penjual yang banyak, yang kedua barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen, yang ketiga faktor produksi bebas bergerak, yang keempat adanya kebebasan untuk mengambil keputusan, yang kelima pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar, dan yang terakhir produsen bebas keluar masuk pasar. Dan yang terakhir, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Kegagalan pasar dapat terjadi apabila alokasi sumber-sumber ekonomi tidak dapat didistribusikan secara optimal dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pasar akan menyebabkan barang maupun jasa yang dihasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam suatu perekonomian. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.